Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fazuripan. NIM saya F1B0292. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum pengukuran besaran listrik. Yang dimana itu saya akan menjelaskan sedikit tiap-tiap percobaan. Di sini yang pertama, percobaan 1 ya, pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran. Yang pertama tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran tegangan dan arus, serta dapat menggunakan alat ukur voltmeter dan ampermeter dengan benar. Di sini voltmeter ini yaitu untuk mengukur tegangan atau beda potensial, sedangkan ampermeter digunakan untuk mengukur arus. Ya, ini ya sedikit teori ya, sedikit ringkasan teori, yaitu alat ukur listrik merupakan peralatan yang diperlukan oleh manusia karena besaran listrik seperti tegangan, arus, daya, frekuensi, dan sebagainya tidak dapat secara langsung ditangani oleh panca indera ya. Kita tidak dapat mengukur, maksudnya dalam hal ini kita tidak dapat mengukur dengan jengkalan tangan atau apa gitu. Untuk mengukur besaran listrik tersebut diperlukan alat pengubah atau besaran ditransformasikan ke dalam besaran mekanis yang berupa gerak dengan menggunakan alat ukur. Dengan menggunakan pemahaman pengetahuan yang memadai tentang konsep-konsep teoritisnya. Dalam mempelajari pengukuran dikenal berbagai istilah, yaitu instrumen adalah alat ukur untuk menentukan nilai atau besaran untuk kuantitas atau variabel. Ketelitian itu di mana ketelitian alat gitu ya. Harga terdekat dengan mana suatu pembacaan instrumen mendekati harga sebenarnya dari variabel yang diukur. Ketepatan, sensitivitas, resolusi, kesalahan dilihat dari ya seperti ini dan alat ukur. Di sini alat ukur itu ada dua, yaitu alat ukur digital dan analog. Alat ukur digital yaitu alat ukur yang dapat dan pembacaan nilai ukurnya itu secara langsung ya. Dan analog yaitu menggunakan jarum penunjuk. Pembacaan nilai ukurnya dilakukan dengan mengalihkan penunjuk jarum dengan konstanta ukurannya. Seperti itu ya. Nah, pada percobaan 1 inilah contoh rangkaiannya ya, yang dimana yaitu voltmeter dihubungkan secara paralel dan ampermeter dihubungkan secara seri ya, dimana yaitu bebannya dihubungkan paralel juga dan MCB-nya itu dihubungkan secara seri. Karena untuk mengukur tegangan yaitu beda potensial harus ada kutub positif dan negatif. Yang dimana ini ampermeter yaitu untuk mengukur arus itu, ukur arus atau aliran yang terhubung. Nah, kita lihat ini hasil pengamatannya, hasil pengamatan pada praktikum. Nah, ini cara hitung ya, cara hitung itu yaitu contoh ya, mencari total P atau beban P. Atau yang kita cari yaitu I hitung ya. I hitung penyelesaiannya yaitu dengan persamaan I hitung sama dengan P per Pi. Yang dimana P itu adalah tegangan. Yang kita dapat yaitu 246 volt dan IU. Dan dayanya yaitu 40 watt atau beban ya. Total beban 40 watt. Dan arusnya yaitu 0,06 ampere. Di mana untuk menentukan nilai I hitung yaitu P sama dengan I sama dengan P per Pi, yang dimana yaitu beban dibagi dengan tegangan. Ya, hasilnya 0,162 ampere ya.
Itu hasil dari percobaannya. Kita analisa, jadi pada tabel percobaan kemarin, berdasarkan tabel di atas, yaitu kita analisa bahwa pada batas ukur 1 ampere dapatkan nilai arus yang semakin besar itu apabila nilai bebannya semakin besar pula. Jadi maksudnya pada kali ini, yaitu semakin besar beban, maka arus semakin besar gitu. Arus atau alirannya semakin besar. Dengan persamaan P sama dengan Pi kali I. Itu kita sebut saja arus dan beban. Beban berbanding lurus dengan arus. Untuk nilai tegangannya, karena dia bernilai konstan ya, karena yang diukur pada praktikum tegangan sumber gitu, yang dimana tegangan sumber itu berkisar 220 sampai 240 volt. Nilai I hitung berbanding lurus dengan bebannya, yang digunakan semakin besar nilai beban, maka daya hitungnya semakin besar pula, seperti itu ya. Selanjutnya pada arusnya ya, dapat kita analisa bahwa batas ukur 1 ampere dapat nilai semakin besar. Ya, sama seperti tadi ya, semakin besar beban maka arusnya akan semakin besar dan tegangannya juga bernilai konstan. Nah ini sama kayak tadi ya, pengukuran mencari nilai pi ukur. Ya ini ditanyakan itu pi hitung ya. Seperti ini ya contoh persamaannya, itu tegangan sama dengan P per I. Yang dimana itu bebannya itu 40 watt, arusnya itu 0,06 ampere, pi ukurnya sama dengan 246, yang dimana pi ukur ini ya terlihat pada alatnya. Ditanyakan pi hitung, kenapa dia melebihi 246, karena itu pada ketelitian alatnya gitu. Setiap alat yang kita gunakan yaitu ketelitiannya atau telitiannya yaitu berbeda itu. Ini persamaannya itu hitung sama dengan P per I, yaitu 40 sama dengan itu beban dibagi arus gitu. Hasilnya akan menghasilkan ini. Nah, ini analisa tegangan berdasarkan tabel di atas, dianalisa bahwa tegangan pada batas ukur 300 volt dapat adalah konstan karena voltmeter terhubung langsung dengan sumber ya. Nah, ini kan yang saya bilang tadi ya, sumber itu tidak akan berubah tergantung dari ketelitian alatnya. Konstan karena tegangan sumber itu berkisaran kalau 1 fasa berkisaran 220 sampai 240 volt. Dan kalau tegangan 3 fasa itu berkisaran 380 sampai 400 volt gitu. Yang disusun secara padan, nilai beban yang digunakan bervariasi ya. Bebannya yang digunakan yaitu bervariasi pada praktikum kemarin. Semakin besar nilai beban, maka nilai arus akan semakin besar. Karena nilai arus berbanding lurus dengan daya sesuai dengan persamaan P sama dengan P kali I ya. Seperti itu. Ini kita simpulkan saja pada pengukuran kuat arus menggunakan ampermeter dengan batas ukur 1 ampere dan 2 ampere. Besar nilai beban berbanding lurus terhadap nilai kuat arus yang diperoleh. Apabila semakin besar nilai beban yang digunakan, maka semakin besar pula nilai arusnya. Seperti tadi ya, semakin besar beban, maka arusnya akan semakin besar pula yang terukur. Sedangkan nilai tegangan selalu konstan karena terhubung pada sumber. Dihubungkan paralel dengan sumber ya, seperti itu. Nah, pada pengukuran tegangan listrik menggunakan voltmeter, bahwa besaran beban tidak dipengaruhi oleh tegangan yang diukur dan tegangan yang digunakan adalah konstan tetap 220 volt. Nah, seperti itu kan. Yang digunakan yaitu tegangan 220 volt karena dari VLN. Sedangkan nilai arus semakin bertambah seiring dengan besarnya beban. Ya arusnya akan semakin naik ketika bebannya tambah naik. Seperti itu. Ya, ini untuk percobaan 1 ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang percobaan 2. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oh ya, ini percobaan 4 ya. Coba share percobaan 2. Ya,
pada percobaan 2 ya. Ya. Ya, pada percobaan 2. Di percobaan 2 ini yaitu pengukuran tahanan pentanahan. Tujuannya untuk melakukan metode pengukuran tanah, mengetahui fungsi pentanahan pada sistem tenaga listrik, serta dapat menganalisa dan membandingkan hasil pengukuran tanah dan nilai standar yang berlaku di sistem tenaga listrik. Itu untuk mengetahui ya metode pengukuran tanah, mengetahui fungsi pentanahan pada tegangan listrik, serta dapat menganalisa dan membandingkan hasil pengukuran dengan nilai standar yang berlaku di sistem tenaga listrik. Ya, ringkasan teori. Sistem pentanahan merupakan salah satu, yaitu pengamanan gitu, pengamanan dari hubung singkat. Sorry, untuk pengamanan hubung singkat itu MCB ya. Untuk pengamanan terhadap gangguan atau sambaran petir ya, yang dimana pada sambaran petir ini sebenarnya grounding atau pentanahan ini fungsinya untuk mengembalikan tegangan berlebih atau petir yang tersambar dan dialirkan ke bumi. Karena tegangan petir kita tidak tahu berapa tegangannya. Jadi karena dia berasal dari bumi dan dikembalikanlah ke bumi. Pentanahan adalah salah satu alat pengaman listrik ya, yang kayak tadi, pengaman listrik yang berfungsi untuk menjaga keselamatan jiwa manusia ya. Ya, sambaran petir gitu, menjaga sambaran, karena sejatinya petir itu mempunyai sejatinya pengamanan terhadap petir itu yaitu mengalirkan atau penyearah tegangan sambaran petir ke bumi. Dan juga sebagai bahaya tegangan sentuh gitu, atau tegangan body gitu. Bila ada kerusakan isolasi ya, itu seperti kebocoran listrik, bocoran tegangan yang kemudian dialirkan ke bumi ya. Arde atau nama lain dari pentanahan itu yaitu arde atau grounding. Sebenarnya ada alat yang digunakan untuk menyearahkan pada panel atau PHB, pada perangkat hubung bagi, itu surge arrestor gitu. Itu ya nama alatnya yang saya tahu, yang saya ketahui. Pentanahan yang kurang baik membuang-buang waktu saja, tetapi pentanahan yang kurang baik juga berbahaya dan meningkatkan risiko kerusakan peralatan ya. Ketika pentanahan yang berbahaya gitu atau yang tidak baik gitu, seperti ya tidak sesuai standar gitu, dapat membahayakan juga karena tidak sempurnanya penghantaran atau penerima ya, yang tidak efektif. Seperti itu saja ya ringkasan teori, atau bisa kita sebut saja sistem pertahanan merupakan pengamanan terhadap gangguan yang sering terjadi pada peralatan listrik atau jaringan terhadap petir ya. Seperti itu, sambaran petir yang berupa gangguan hubung singkat ke tanah itu sebagai penyearah sambaran petir atau terjadinya gangguan terjadi pada peralatan listrik yang kemudian dikembalikan ke tanah. Nah, ini contoh rangkaian percobaannya, di mana itu elektroda P terhubung ke insulation tester ya, atau biasa kita sebut earth tester. Ya, kemudian yang kuning kabel kuning terhubung ke alat earth tester, dan yang merah terhubung ke earth tester juga. Dan nah, yang ini untuk multimeter, ini untuk mengetahui tegangannya gitu. Dan ini untuk tes mengenai nilai tahanannya. Ya, semakin besar penanaman atau semakin dalam penanaman elektroda, maka nilai pada earth tester akan semakin kecil. Dan semakin basah atau lembab tanah pada earth tester, maka nilainya akan semakin bagus atau semakin kecil. Semakin kecilnya nilai tahanan pentanahan pada earth tester, maka penanaman arde juga akan semakin bagus dan penghantaran juga akan semakin baik. Seperti itu. Nah, ini hasil pengamatannya. Hasil pengamatannya pada 0 derajat itu seperti itu. Disimpulkan. Nah, semakin
dalam ya, semakin dalam penanaman elektroda seperti ini 0,7, 0,5 meter, 0,75 meter, maka nilai tahanannya akan semakin kecil gitu. Seperti ini. Nah, ini pada jarak-jaraknya semua. Untuk jaraknya yaitu bisa saja dia naik, turun, turun, naik gitu. Tidak teratur gitu, tergantung nilai tahanan, tergantung lembabnya tanah gitu. Dan untuk derajat atau apa ya, untuk sudutnya itu 90 derajat ya. Semakin tinggi sudutnya maka nilainya akan semakin kecil pula. Nah, seperti itu. Nah, semakin dalam penanaman sebenarnya yang mempengaruhi untuk data hasil ini yaitu kedalaman dan basahnya gitu, atau lembabnya sebelum dibasahi, dan sebelum dibasahi nilai tahanan besar ya, dan ketika sudah dibasahi itu akan semakin kecil karena semakin lembabnya tanah ya, maka nilai pada artestur akan semakin kecil dan juga semakin bagus, dan penghantarannya juga efektif ya. Sini juga pada analisa ini cara hitungnya. Kita lihat cara penghitungannya. Yang ditanyakan yaitu V. Nah, ini ditanyakan arusnya ya. Diketahui V-nya sama dengan 202,1 milivolt, atau disederhanakan ke volt yaitu 0,2001 volt. R itu adalah tahanannya. Tahanannya yaitu 87,6 volt. Yang ditanyakan yaitu I atau arusnya ya. Penyelesaiannya itu tuh seperti itu. I sama dengan P per R. Itu 0,01 dibagi dengan ada tegangan dibagi dengan tahanan sama dengan 0,002307 ampere. Nah, kita lihat ya pada pengukuran kita itu sama kayak tadi. Pada tanah sebelum dibasahi dengan kedalaman elektron 0,5, jarak P 2 meter memiliki nilai arus yang konstan gitu. Arus yang konstan meningkat yaitu 0, ya tetap meningkat ya. Seperti itu. Ini data. Sedangkan pada kedalaman elektroda 0,75, jarak P dengan 2 meter, 4 meter, 6 meter memiliki nilai arus yang tidak konstan atau naik turun dikarenakan nilai tegangan pada jarak mengalami penurunan sehingga nilai arus didapatkan ya. Nah, kita lihat ya. Semakin dalam penanaman elektroda, maka ya seperti ini nilai arus atau aliran itu akan semakin besar gitu. Sesuai dengan yang saya bilang tadi, semakin tinggi, semakin sedikit nilai tahanannya, maka arusnya akan semakin bagus atau semakin besar gitu alirannya untuk mengalirkan sambaran petir ya. Seperti itu ya. Semakin dalam penanaman elektroda maka arusnya akan semakin bagus gitu. Seperti itu. Nah, pada setelah dibasahi ya, nah seperti tadi ya, semakin naik kan semakin tinggi. Terlihat kita bandingkan. Nah, 0,2 0,4 ketika sudah dibasahi dan kelembabannya dan kedalamannya yang cukup dalam gitu, 0,75 sama 0,5, maka nilai arusnya akan semakin bagus. Seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, pada pengukuran 90 derajat sebelum dibasahi yaitu berkisar, nah ini seperti ini. Dan semakin basah semakin dalam kedalaman dan kelembapan tanah yang mempengaruhi nilai tahanan pentanahan. Dan semakin basah semakin lembab pula nilai pentanahan, semakin lembab pula struktur tanah, maka semakin sedikit nilai tahanan pentanahan dan arusnya akan semakin bagus. Seperti itu ya, bisa kita simpulkan mengukuran nilai tahanan pentanahan digunakan 3 batak elektroda E, P, dan C. Atestan merupakan alat ukur ya, digunakan untuk mengukur tahanan pentanahan, dan multimeter mengukur tegangannya. Ya, pada multimeter tadi untuk mengukur tegangannya ya.
karena untuk mencari arus atau tegangan. Ukuran dahanan pentanahan berfungsi untuk mengalirkan tegangan bocor berlebih ke bumi. Ya, yang saya bilang tadi ya, untuk mengarahkan tegangan bocor ke bumi. Suatu percobaan yang telah dilakukan dalam memperoleh nilai tahanan pentanahan. Nah, semakin basah nilai pentanahan, maka tahanannya akan semakin pada alat ukur tester akan semakin bagus pula. Nah, seperti ini. Nah, standarisasi ya. Nah, standarisasi PLN yaitu 5 ohm. Nah, berarti ini tidak bagus ya. Bisa kita bilang tidak bagus untuk sebagai sebagai pengaman ARDE, karena standar PLN itu paling sedikit 5 ohm ya. Mungkin itu saja ya dari percobaan 2. Selanjutnya sampai percobaan 3. Kita ke percobaan 3. Nah, pada percobaan 3 itu pengukuran daya listrik. Itu yang dimana daya listrik merupakan suatu usaha itu ya, tujuannya itu untuk mengenal berbagai metode pengukuran ya, metode pengukuran, perbedaan pada setiap metode pengukuran daya listrik. Selanjutnya itu ringkasan teori ya. Nah, di sini daya listrik merupakan laju dari elektron mengerjakan suatu usaha listrik, yaitu daya sama dengan usaha ya. Ini berarti daya listrik merupakan kapasitas di mana suatu usaha listrik yang digunakan. Daya listrik diukur dalam satuan watt. Nah, ini dalam satuannya itu satuan daya itu watt atau kilowatt. Kilowatt ya. Di mana daya listrik ini sebesar 1 watt. Di situ diperlukan untuk menyalurkan sebesar 1 ampere. Nah, seperti itu ya. Nah, ini persamaannya. P sama dengan P kali I. Di mana P sama dengan daya, P sama dengan tegangan, I sama dengan kuat arus ya. Nah, ini contoh rangkaian percobaannya. Nah, seperti ini sama seperti percobaan satu yang dimana voltmeter voltmeter yaitu dihubungkan secara paralel dan ampermeter dihubungkan secara seri ya. Di mana ini pada ampermeter voltmeter di mana ya seperti tadi ya, ampermeter dihubungkan secara seri dan voltmeter dihubungkan secara paralel. Ini metode wattmeter. Metode wattmeter yaitu ya semakin besar dayanya maka nilai wattmeter akan semakin besar ya. Nah, pada metode 3 ampermeter sekarang ya, yang dimana ampermeter dihubungkan semua secara seri ya. Kita lihat ini ya, seperti ini dihubungkan secara seri, kemudian dihubungkan secara seri juga. Nah, seperti ini ya. Ini metode voltmeter yaitu di paralel semua ya. Seperti itu karena untuk mengukur beda potensial ya. Selanjutnya itu nah ini hasil pengamatan ya. Hasil pengamatan pada voltmeter dan ampermeter. Nah, kita lihat V1 yaitu 230 volt. Nah, pada voltmeter bernilai konstan karena pada tegangan PLN ya. Nah, seperti ini. V1 sama dengan nah, ini hasil dari pengamatan kita ya. Selanjutnya nah kita analisa dari nah ini analisa dan cara perhitungan voltmeter ampermeter atau sebaliknya itu ampermeter voltmeter. Di mana contohnya ya, kita mencari nilai P hitung. Diketahui V sama dengan 230 volt dan arusnya sama dengan 0,18 ampere. Ditanya itu P hitung. Penyelesaian P hitung sama dengan P kali I ya. Sama dengan 230 0,18. Itu tegangan dikali arus sama dengan 41,4 watt. Nah, berdasarkan percobaan yang kita lakukan yaitu pada metode voltmeter, ampermeter, dan ampermeter perlu diketahui bahwa voltmeter dihubungkan secara paralel dan ampermeter dihubungkan secara seri. Dari tabel data hasil dapat diketahui bahwa semakin besar beban, nah, digunakan nilai tegangannya tetap konstan karena tegangan yang cukup merupakan tegangan dari sumbernya, sedangkan nilai arus bahkan semakin besar apabila bebannya semakin besar atau nilai arusnya berbanding lurus dengan seperti yang percobaan satu tadi ya. Coba ke nah ini 3 voltmeter.
Nah, ini kita melihat P hitungnya ya, atau dayanya itu. Daya keseluruhan. Diketahui R, pertahanannya sama dengan 3, atau resistor ini. Resistor ini bersifat konstan ya, atau hambatannya. Resistor ini bersifat konstan, yaitu R sama dengan 326,2 ohm. Nah, ini pada voltmeter 1 yaitu 233,0 volt. Pada voltmeter 2 yaitu 75 volt. Pada voltmeter 3 yaitu 160 volt. Ditanya yaitu P hitung. P hitung sama dengan PH sama dengan 1/2R ya. Kemudian P3 kuadrat kurang P2 kuadrat kurang P1 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Dan dikali ini resistornya dibagi 1 gitu. Seperti ini. Nah, kita analisa sekarang. Bahwa pada analisa pada tabel percobaan, pada hasil pengamatan itu bahwa semakin besar daya beban, maka daya hitungnya akan semakin besar pula. Nah, semakin besar bebannya itu daya hitungnya semakin besar gitu ya. Di mana tegangan pada P1 semakin menurun, dengan P2 semakin meningkat, sementara tegangan pada P3 konstan karena tegangan berasal dari sumber itu. Ya, pada rangkaiannya kita lihat ya. Nah, yang ini langsung terhubung P3-nya ini, yang ini P3, P2 dan P1. Nah, P1 itu semakin menurun, P2 semakin menurun karena adanya resistor ya, atau hambatan, sedangkan P3 itu juga menurun gitu, semakin meningkat karena beban gitu ya. Nah, semakin terbagi dengan beban. Nah, seperti itu ya. Nah, P3 berasal dari sumber dan tegangan P1 semakin menurun dan P2 meningkat gitu ya. Sementara tegangan pada P3 karena konstan berasal dari sumber, P1 semakin menurun apabila nilai bebannya meningkat. Nah, P1 ini semakin menurun apabila nilai bebannya meningkat. Jadi P1 ini akan meningkat gitu. Nah, semakin besar bebannya, maka semakin menurun tegangan pada P1 ini ya. Dikarenakan adanya pembagian arus yang terjadi pada beban sesuai dengan rumus itu. Nah, P1 sama dengan P per I gitu ya. Karena terbaginya arus gitu ya, adanya arus. Kemudian untuk P2 meningkat apabila bebannya meningkat dikarenakan nilai resistor tetap yang dihubungkan secara paralel sehingga nilai tegangan P2 dipengaruhi oleh nilai beban. Hal ini disusun dalam nah ini. Yaitu P2 ini meningkat apabila nilai bebannya meningkat dikarenakan nilai resistor yang tetap nilai resistor ini konstan gitu. Tidak bisa diubah-ubah. Karena pada percobaan kemarin kita menggunakan resistor yaitu konstan. Dan kemudian semakin besar bebannya, maka P2 juga akan semakin meningkat. Kemudian pada resistor, kita lihat pada gambar tadi itu dihubungkan secara paralel dengan dipengaruhi beban itu sesuai persamaan P2 sama dengan P per I. Dan nilai daya hitung yang berbanding lurus dengan nilai daya beban. Nah, ini pada nilai daya hitung berbanding lurus dengan nilai daya beban. Semakin besar nilai daya beban, maka daya hitungnya semakin besar pula. Seperti itu ya. Sebaliknya jika nilai beban kecil, maka daya hitungnya juga semakin kecil pula gitu. Sudah persamaan yang ini ya. Nah, selanjutnya pada 3 ampere meter ya. Nah, diketahui resistor konstan ya. Kemudian yang ditanya itu P hitung gitu. Nah, sebesar 180 watt. Nah, kita analisa ya, bahwa semakin besar beban maka daya hitung semakin besar pula, di mana arus pada I1 semakin meningkat, hal ini sesuai dengan persamaan. Nah, arus I1 itu semakin meningkat ya. Untuk arus I2 itu bernilai konstan atau sama dikarenakan nilai arus pada resistor dan tegangan yang digunakan tetap. Ya, tegangannya itu tetap 220 dan resistornya tetap bernilai 326,2 ohm. Sesuai dengan rumus I2 sama dengan P per R. Sementara semakin besar nilai beban, maka nilai arus I3 juga semakin besar, di mana I3 merupakan
Nah, OI3 ini merupakan arus total ya. Hal ini dikarenakan nilai beban berbanding lurus dengan arusnya sesuai dengan persamaan berikut. Nah, I3 ini merupakan I total dari keseluruhannya. Dan I2 ini bernilai konstan ya. I2 ini bernilai konstan dan I1 bernilai semakin, nah ini berbanding lurus dengan beban ya. Sedangkan I2 itu tetap konstan karena resistor dan tegangannya tetap konstan. Sedangkan I3 ini merupakan nilai dari I3 ini merupakan nilai dari arus merupakan arus total gitu, arus total dari keseluruhannya. Dikarenakan nilai beban berbanding lurus dengan arusnya. Semakin seperti persamaan pada percobaan satu itu semakin besar beban, maka nilai arusnya akan semakin besar pula. Nilai daya hitung berbanding lurus dengan nilai daya beban. Nah, semakin besar nilai daya beban, maka daya hitungnya semakin besar pula. Sebaliknya jika berbanding lurus ya, semakin besar nilai daya hitungnya, maka nilai daya beban akan semakin besar. Nah, dia berbanding lurus antara daya beban dengan daya hitung. Seperti itu ya. Nah, ini sebelumnya ini perhitungan persentase error ya. Karena menghitung persentase diketahui perhitung sebenarnya 102 watt dan P beban sebenarnya 100 watt. Nah, seperti ini ya, perhitung. Pada analisanya yaitu bahwa semakin besar ini seperti ini persamaan perhitung P beban yaitu dikurangi perhitung per P beban dikali 100%. Nah, kita lihat pada pengukuran wattmeter ini bahwa semakin besar nilai bebannya atau semakin besar bebannya itu pada wattmeter ini akan semakin besar pula nilainya. Dan untuk luxmeter yaitu untuk mengukur intensitas cahaya yaitu semakin dekat jarak kita untuk mengukur luxmeter maka nilainya akan semakin besar karena cahaya pada luxmeter ini yaitu tidak menyebar gitu karena dekat. Nah, ketika kita lebih jauh jaraknya, maka intensitas cahayanya akan menurun karena cahayanya sudah mulai menyebar. Gitu. Ketika kita di sekitar jarak pada pencahayaannya, maka nilai luxmeter akan semakin tinggi. Atau berbanding lurus dengan jarak, gitu sebutkan saja. Berbanding terbalik dengan jarak, semakin dekat, semakin kecil nilai jaraknya, maka nilai luxmeter akan semakin tinggi. Gitu. Nah, ini untuk persentase error dari nilai beban yang berbeda didapatkan nilai. Nah, tidak jauh beda ini sesuai dengan persamaan. Ya. Ini perhitungan persentase error. Ya. Nah, bisa kita simpulkan pada pengukuran daya listrik menggunakan metode voltmeter ampermeter yaitu dihubungkan secara paralel. Ya. Terhubung semakin besar nilai beban arus dan daya hitung pH juga semakin besar ya, berbanding lurus. Bernilai tetap atau konstan karena mengukur tegangan sumber. Persen error didapatkan karena adanya selisih antara nilai beban dan dengan daya hitung karena alat ukur kurang presis ya. Seperti itu. Persentase error ini merupakan ketelitian alat atau presisian alat. Semakin sedikit persentase error maka alatnya akan semakin bagus ya. Nah, untuk pengukuran daya menggunakan 3 voltmeter, di mana semakin besar nilai bebannya yang digunakan, maka daya hitungnya semakin besar. Ya. Nilai tegangan P1 menurun karena adanya pembagian arus ya. Bagian arus yang tadi itu. Di mana beban dihubungkan secara paralel. Nilai tegangan P2 berbanding lurus dengan nilai beban yang dimana terhubung pada resistor. Sedangkan nilai tegangan P3 bernilai konstan atau tetap berasal dari sumber. Nah, seperti itu ya. Nah, pada pengukuran daya listrik menggunakan 3 ampere meter, semua komponen dipasang secara seri ya, sehingga nilai arus total pada sumber menjadi I2 dan I1 dan I2. Dan itu berbanding lurus dengan nilai beban. Ya. Jadi I3 ini merupakan
I totalnya gitu ya. Semakin besar beban, maka I3-nya akan semakin meningkat atau berbanding lurus. Dan pada I2 itu harusnya tetap karena terhubung resistor yang Jadi ya pada resistor yang tadi yang bernilai 3,26 ini bernilai tetap ya, dan pada I2 itu tetap karena bernilai konstan. Ukuran daya listrik menggunakan wattmeter yaitu semakin besar nilai, maka daya hidupnya semakin besar pula, dan semakin besar beban yang digunakan maka intensitas cahayanya semakin besar. Ya, luxmeter itu merupakan pengukuran alat ukur intensitas cahaya. Jadi semakin besar daya lampu atau bebannya, daya intensitas cahayanya akan semakin tinggi. Seperti itu, dan jaraknya juga ya. Semakin dekat kita mengukur intensitas cahaya, maka luxmeter akan semakin tinggi. Dan semakin besar juga nilai lampu atau daya lampu, maka akan cahayanya akan semakin besar, dan luxmeter juga nilainya akan semakin meningkat. Itu ya pada percobaan ketiga, dan pada percobaan keempat ya. Nah, pada percobaan 4 itu pengukuran energi listrik. Nah, energi ini merupakan pemakaian gitu ya, pemakaian listrik kita itu untuk mengukur pemakaian energi listrik. Nah, ini tujuannya untuk mengukur pemakaian energi listrik dan faktor yang pengaruh serta untuk mengetahui ketelitian kWh meter ya. Nah, pengukuran adalah suatu proses mengukur yang, nah ini ringkasan darinya, itu pengukuran merupakan suatu proses mengukur. Nah, pada adalah usaha untuk menyatakan sifat atau suatu zat pada benda dalam bentuk angka dan atau harga. Nah, ini jadi pada percobaan 4 ini itu kita lebih ke mengukur energi listrik, yang dimana alat ukurnya itu kWh meter. Nah, dan dimana kWh meter ini merupakan alat ukur ya, alat ukur alat energi ya, alat ukur energi aktif yang menggunakan suatu alat hitung serta memakai asas induksi. kWh meter tersebut merupakan alat menghitung jumlah kerja listrik ya, dalam satuan jam, kilowatt hour. Seperti itu ya, kilowatt hour. Itu bahasa lain dari kWh meter. Di mana dilengkapi dengan satu buah piringan aluminium serta alat hitung yang dapat disebut penghitung mekanis. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh rangkaian ya yang kita pada percobaan 4 yang kita gunakan, di mana pengukuran energi listrik satu fasa ya dihubungkan MCB dihubungkan secara seri, dan alat-alat ini power supply-nya ada MCB, ada power supply, ada lampu, dengan ada power logic-nya menggunakan MCB satu fasa, di mana MCB satu fasa dia paling nilainya itu 220 volt sampai 240 volt lah. Nah, ini untuk pengukuran 3 fasa ya, yang dimana itu ada power supply, ada kWh 3 fasa, ada power logic, dan MCB, dan ada lampu, itu bebannya sebagai beban, dimana pada MCB ya dihubung secara seri ya, seperti ini. Pada power supply masuk ke kWh meter ya, kWh meter keluar ke MCB, lalu MCB keluar ke beban. kWh meter masuk ke MCB, keluar MCB, keluarnya ke lampu, ke bebannya ya. Seperti itu. Ada power supply kan, dimasukkan sumber, masuk ke kWh meter keluar ke MCB, keluar lalu masuk ke MCB keluar langsung ke beban. Di mana pada 3 fase ini tegangannya berkisar, atau tegangan PLN-nya sekitar 380 volt sampai 400 volt. Nah, ini pada pengukuran energi putaran satu fase ya. Putaran satu fase yaitu seperti tadi ya, pada power supply dihubungkan menggunakan ya tegangan 3 fase ini menggunakan 3 kawat penghantar, atau bisa kita sebut RST ya. Dan satu fase ini bukan fasa dan netral. RSTN itu menggunakan 3 kawat fasa, dan pada satu fasa
Itu satu kawat pasa saja, pasa dan netral. Dan pada pengukuran ini, power supply ya masuk ke kWh meter, kemudian keluar lalu masuk ke MCB, dan keluar MCB masuk ke beban. Seperti itu. Nah, ini hasil pengukurannya. Pengukuran satu fase yaitu semakin besar bebannya itu. Nah, bebannya dayanya juga akan semakin besar ya. Nah, ini Kospi-nya konstan dan arusnya itu yaitu semakin besar arus, semakin besar beban, arusnya juga akan semakin meningkat. Tegangannya tetap konstan 220 volt ya. Dan pengukuran end puternya yaitu, nah ini kita lihat ya, jam bebannya itu 140 ya. Nah, semakin besar bebannya, waktunya juga akan semakin cepat ya. Nah, seperti ini kita lihat pada pengadaan arusnya juga semakin besar, waktunya juga semakin kecil, semakin cepat ya. Semakin besar beban, maka putarannya akan semakin cepat ya. Tegangannya tetap konstan dan dayanya ya semakin meningkat juga ya. Dan pada pengukuran 3 fase seimbang dan tak seimbang. Nah, pada pengukuran yang seimbang kita lihat ya, arusnya semakin meningkat berbanding lurus dengan bebannya. Kemudian waktunya ya semakin besar bebannya, maka waktu putar pada kWh meter juga akan semakin cepat ya. Dan pada pengukuran tak seimbang dari 540, nah semakin besar dayanya, maka harusnya akan semakin besar ya. Sama seperti tadi ya, putarannya juga akan semakin cepat gitu. Seperti itu ya, sedikit saja. Dan kemudian pada penghitungan, analisa perhitungan ukuran satu pas satu, seperti tadi ya, perhitungan Kospi untuk sampel data satu ya. Nah, Kospi yang dicari itu Kospi hitung. Kospi hitung sama dengan P beban per P tegangan kali arus, yaitu sama dengan 81,35 itu adalah dapat bebannya, 1,35 yaitu pada dayanya ya. Pada dayanya kita lihat semakin daya beban per tegangan kali arus. Daya bebannya yang diketahui itu tadi 81,35 per 220 volt kali arusnya itu 0,11 ya. Seperti ini. Nah, kita lihat perhitungan Kospi-nya ya. Nah, semakin besar bebannya, Kospi hitungnya juga akan Kospi hitungnya semakin kecil ya. Nah, seperti ini. Dan juga ini pada dayanya akan semakin seiring dengan kecilnya beban, dayanya juga akan semakin kecil ya. Seperti semakin besar bebannya, maka Kospi hitungnya akan semakin kecil. Digunakan, nah diperoleh nilai tegangan yang konstan atau tetap. Sedangkan nilai arusnya dan daya yang semakin meningkat, di mana daya dihasilkan berbanding lurus dengan arus ya, seperti tadi ya. Beban, daya berbanding lurus dengan arus. Nilai Kospi itu akan berbanding terbalik dengan beban. Nah, berbanding terbalik ya. Nah, semakin besar beban, maka Kospi-nya akan semakin kecil ya. Seperti tadi. Dan persentase errornya itu semakin sedikit juga. Semakin sedikit persentase error, maka ketelitian alatnya juga akan semakin bagus ya. Nah, seperti itu. Semakin bagus sedikitnya persentase error, maka semakin bagus pula kepresisian alat gitu ya. Seperti ini berbanding terbalik ya. Semakin besar bebannya, Kospi hitungnya juga akan semakin besar beban, Kospi-nya akan semakin kecil. Dan semakin kecil beban, maka Kospi-nya akan semakin besar. Nah, ini perhitungan pada end putar. Nah, ini perhitungan persamaan satu. Kita lihat. Putaran itu V, itu ditanyakan yaitu E1.
P1 itu energi ya, maksudnya energi ya. Yang digunakan. P itu tegangan ada 20 volt, harusnya itu 120 volt, 100, yaitu 0,20 ampere. Nah, ini speednya 0,99, T sama dengan 0, waktunya ini 0,6 jam. Ini 0,600 jamnya. Kemudian ditanya yaitu E atau energinya. E sama dengan Pi kali I, tegangan kali arus kali cos pi tutup kurung kali T per 1000. Kenapa dia per 1000? Kenapa dia per 1000? Karena ya dari waktu gitu ya. Seperti itu. Kemudian E sama dengan 220 seperti ini, dan hasilnya juga 0,264 ya, seperti itu. Nah, ini untuk I2-nya itu ya, persamaan I2-nya yaitu P kali T ini ya, simpelnya ya. P itu dayanya atau wattnya ya. Seperti ini ya, bisa dilihat ya. Nah, semakin besar ya bebannya, maka semakin cepat pula putarannya ya. Dan semakin besar dayanya ya, seperti tadi, semakin besar bebannya maka arusnya akan semakin besar. Dan pada 220 volt itu konstan ya, karena tegangan PLN sedang bersamaan, sedangkan waktu berbanding terbalik dengan bebannya. Semakin besar beban, waktunya akan semakin sedikit, dan semakin kecil beban, waktunya akan semakin banyak. Dari perhitungan energi listrik didapat dengan dua persamaan E1 dan E2. Perhitungan E1 dipengaruhi oleh nilai tegangan dan arusnya yang merupakan menggunakan masing-masing alat ukur serta waktu tempuh piringan selama satu putaran. Nah, sedangkan perhitungan E2 diperoleh dari nilai daya pada beban yang dikalikan dengan waktu tempuh piringan selama satu putaran. Nah, ini satu putaran itu per 1000 ya. 1000 satu putarannya itu per 1000. Pada persamaan energi listrik tersebut dapat disimpulkan juga jika semakin lama waktu pemakaian dari suatu beban, maka energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Semakin lama kita gunakan suatu beban itu semakin banyak gitu, maka energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Hal tersebut dikarenakan energi listrik berbanding lurus terhadap daya dan waktu pemakaian. Semakin besar daya, waktu, dan pemakaian lama pemakaiannya, maka daya listrik juga akan semakin besar. Nah, ini daya pengukuran perhitungan 3 fase seimbang ya, yang dimana ini kita perhitungan arus netral. Untuk arus netralnya ya, diketahui P1 sama dengan P2 sama dengan P3 40-40 ya. Tegangannya itu 220 volt, ditanyakan iya atau arus nominalnya. Nah, seperti ini. 120 derajat pada beban yang seimbang yang terlihat. Pada beban seimbang dan jumlah putaran bernilai 1 memerlukan waktu 0,077 jam. Dengan nilai arus yang diperoleh adalah 0 ampere ya. Tidak terjadinya arus netral karena beban 1 sama dengan beban 2 seimbang. Tidak terjadinya arus netral ya. Seperti itu. Tidak terjadinya arus netral karena bebannya seimbang. Nah, pada beban tak seimbang, kita lihat ya. Nah, pada beban tak seimbang perhitungannya seperti ini ya. Sama kayak perhitungan tadi pada beban seimbang. Ya, yang dicari itu adalah arus netralnya. Bahwa dengan jumlah putaran memerlukan arus dengan memperoleh arus senilai 0,40 ampere didapatkan nilai beban berbanding lurus dengan nilai arus, namun berbanding terbalik dengan nilai arus netral. Nah, dia berbanding terbalik dengan nilai arus netralnya. Nah, ini arus positif dengan arus negatifnya itu berbanding terbalik ya. Semakin sedikit nilai arus positif, nah arus netralnya itu semakin
Semakin sedikit, maka nilai akan semakin besar. Sesuai perhitungan atau persamaan. Persamaan ini ya. Terus untuk nilai serta waktunya juga akan semakin besar pula tuh. Seiring besarnya beban, waktunya juga akan semakin sedikit, berbanding terbalik antara beban dan waktu. Nah, makin besar beban, maka waktunya akan semakin kecil, dan arus netralnya, arus positifnya yaitu semakin besar beban dan arus positif berbanding lurus, dan dengan arus negatif dia berbanding terbalik gitu. Seperti itu ya. Nah, bisa kita simpulkan ya, faktor yang mempengaruhi energi listrik adalah beban, arus, serta tegangan yang diukur dalam satuan waktu, di mana piringan cepat bergerak saat nilai beban meningkat serta membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Ya. Kita simpulkannya, pada kWh meter tersebut, putaran piringan itu akan semakin cepat apabila bebannya akan semakin besar gitu. Maka putaran piringan pada kWh meter juga akan semakin cepat. Itu. Di mana pada kWh meter tersebut berbanding lurus, bisa kita sebut berbanding lurus antara beban dan berbanding terbalik antara beban dan kecepatan putaran piringan pada kWh meter. Dan ketelitian kWh meter dapat dilihat dari nilai persentase errornya. Semakin sedikit persentase errornya, maka keakuratan alat juga akan semakin bagus. Seperti itu ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.